Jadi di video kali ini gue bakalan coba analisa ke kalian teman ya. Kira-kira pump yang barusan terjadi, yang satu ini, breakout yang barusan ada terjadi pada Bitcoin, kira-kira kita bisa nggak sih bertahan teman ya? Dan sejauh ini pumping itu mirip banget ya dengan pola yang sebelum kita naik sampai 1M untuk Bitcoin setelah kita jatuh sampai ke level 30.000 ini akan gue bandingkan dengan pola sebelumnya teman ya. Cuman pada intinya menurut gue paham yang satu ini at least cukup oke untuk Bitcoin ya. Salah satu pertanda bagus teman ya. Meskipun ya memang nggak ada yang bisa menggaransi 100% wah kita udah breakout nih ya. Berarti artinya kita udah bakalan naik sampai let's say ke level 50.000 gitu ya. Atau ke level all time high lagi. Bukan berarti seperti itu teman. Semuanya pasti tetap ada probabilitas di sini ya. Dan so far cukup oke teman untuk Bitcoin ya. Kita kembali mantul mantul kembali dan belum sempat retest sejauh ini ke level 40.000 atau ke level 39.000 awal seperti yang gue bilang di beberapa video yang lalu. Dan gue juga masih keep posisi gue running di sini profit plus 64% di sini ya. Di BingX sendiri gue juga ada mengadakan kompetisi trading teman ya, dan kalian jangan lupa teman ini udah mulai dari kemarin di sini ya, dan ini akan berlangsung selama seminggu. Giveaway senilai 10 juta rupiah total hadiahnya, dengan 7 juta ini akan dibagikan secara cash dalam bentuk USDT, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Jadi kalau misalnya kalian mendaftar, link BingX ada di deskripsi di bawah, otomatis kalian akan menjadi referral gua dan akan otomatis masuk ke dalam partisipasi kompetisi trading ini. Dan di sini untuk posisi ranking sementara teman user-user yang telah mendaftar menggunakan link gua di sini ya. Ini so far yang juara 1, juara 2 dan juara 3. Cuman ini belum final karena memang ini akan berakhir di tanggal 20 nanti. Jadi jangan lupa teman-teman langsung aja daftar BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian bisa langsung dapatkan bonus hingga 120 dolar juga dengan menggunakan link khusus teman-teman. Jadi memang kalau teman-teman ya, kalau misalkan kita udah pump gitu ya, kita nggak turun lagi, nggak fake out lagi, ya ini sekali lagi kita baru retrace hanya nggak nyampe 50% teman-teman ya. Jadi dari paling bawah ke paling atas ini ya, kita ukur dari sini dari paling bawah ke paling atas sama kayak sebelumnya ini nggak nyampe 0,5 dan ini juga belum nyampe gitu. Ini bahkan masih di antara tengah-tengah 382 sama 0,5. Nah, tapi kita udah breakout setelah itu. Nah, apa yang gue pengen kalian perhatikan di sini ya, kan gue ada bilang tuh udah dari beberapa video yang lalu lah ya. Dan gue ada bilang kalau misalkan, oke, koreksi Bitcoin tuh biasanya nggak cuman sekali merah seperti ini teman ya. Dan biasanya gue bilang ya at least minimal ada 4 kali merah seperti ini. Ini yang terjadi di tanggal 1 Agustus teman ya. Jadi at least ada koreksi 4 candle merah, 4 sampai 5 hari gitulah ya, kita candle merah terus. Dan so far ini benar-benar persis banget dan mirip banget dengan skenario yang terjadi di bulan Agustus teman ya. Sebelum kita mengalami kenaikan besar-besaran untuk Bitcoin, dari jatuh besar-besaran kita mengalami kenaikan besar-besaran, ini terulang lagi teman di sini ya. Dan gue udah bilang bahwa grafik Bitcoin yang saat ini kita alami, kalau misalkan kalian ada ikutin video gue ya di beberapa hari yang lalu atau minggu lalu, gue udah bilang posisi kita yang pump yang satu ini tuh itu udah mirip dengan pump yang satu ini gitu teman-teman ya. Jadi bukan yang fake out seperti ini dimana kita naik terus langsung terjun bebas lagi ke bawah seperti ini teman-teman ya. Tetapi gue udah bilang bahwa kayaknya kita udah berada di fase yang satu ini, fase pump di bulan Agustus, dimana kita koreksi aja terus lanjut naik teman-teman ya. Jadi lanjut naik seperti ini. Jadi gue udah bilang entah udah berkali-kali bahwa kita posisinya kurang lebih ada di pola pump Juli Agustus teman seperti ini, dimana ini adalah pump beneran dan bukan pump fake out balik lagi ke bawah. Dan so far ini play exactly the same teman seperti yang kita prediksi dalam beberapa hari atau bahkan seminggu yang lalu ya. Jadi kita koreksi cuma 4 sampai 5 hari di sini ya, dan kita kembali mantul teman di sini. Jadi so far udah oke, udah masuk ke dalam syarat kita di mana ada koreksi 4 candle merah dalam time frame satu harinya, dan ini udah masuk ke hari ke-6 teman, kita udah kembali mantul. So far sama persis teman. Jadi setelah 4 candle merah ini kita mantul ke atas seperti ini. Ini juga 4 candle merah dan kita udah mulai mantul. Pertanyaannya apakah dia bakalan lanjut pump teman, melewati all time high teman ya, seperti apa yang dilakukan di bulan Agustus ini. Kita pump lagi melewati all time high dan pump terus menerus teman sebelum terjadi koreksi yang lebih besar lagi. Jadi pertanyaannya di situ teman ya. Nah, satu hal yang harus kalian perhatikan juga di sini ya. Ini kita udah berhasil breakout dalam time frame 4 jam. Jadi kita kalau misalnya kita pengen bandingin sama yang satu ini kan kita turun sama persis, turun juga di sini.
Dan dia juga sama teman, dia juga mengalami breakout dari time frame 4 jam di sini. Dan dia ngehold teman di sini, dia sideways sedikit, dia ngehold, lalu dia pump kembali teman. Nah, pertanyaan di sini, apakah kita bakalan lanjut teman ya? Jadi kita udah sama-sama breakout dari Bollinger Band ini teman ya. Dan kalau misalkan sama, maka kita juga akan sideways, setelah itu kita akan lanjut pump teman. Jadi ini akan lebih mengkonfirmasi gitu. Kalau misalnya kita retest resist lagi, akan lebih mengkonfirmasi kita benar-benar ngulangin hal yang sama yang terjadi di awal Agustus ini teman, dimana kita udah breakout dari time frame 4 jam di Bollinger Band ini ya, technical BB ini, Bollinger Band, kita udah break ke awan atasnya, setelah itu kita lanjut naik lagi. Jadi ya ini at least yang pengen gue lihat untuk Bitcoin. Tetapi ini menurut gue ya nggak bisa menggaransi 100% juga teman. Kenapa? Karena yang seperti yang gue bilang memang masih ada potensi gitu buat Bitcoin kembali retest di area 40.000 awal teman ya. 40.000 awal ini sebagai psikologis di level 0,618 teman ya. Ini psikologis 40.000 pas teman, 618 golden ratio buat Bitcoin. Selain itu juga masih ada support di daerah 39.100 teman. Jadi ya ini juga udah gue bicarakan berulang kali teman-teman, salah satu titik support Bitcoin di mana kita harus nge-hold line ini kalau misalkan dalam skenario terburuk Bitcoin kembali retest trendline yang satu ini. Dan kita nggak boleh break ke bawah karena break ke bawah ini akan berdampak buruk, bisa aja terjadi fake out untuk Bitcoin ya, bukan fake out yang kecil tetapi fake out yang besar kalau misalkan kita balik lagi di bawah level 39.000 ini, karena kita benar-benar harus nge-hold support yang cukup kuat. Jadi ya sebenarnya buat ngebuka posisi ngelong buat Bitcoin sebenarnya bisa aja teman-teman. Menurut gua SL yang tepat itu bukan di level 418 gitu. Menurut gua SL yang tepat tuh ya at least ya di level 38.000 lah ya, atau di bawah 39.000 lah ya. Jadi sekitar 10% dari saat ini kalian mungkin bisa membuka posisi futures. Sekali lagi bukan financial advice pastinya ya di sini. Ini maksud gue ya siap sedia aja kalau misalkan ternyata yang terjadi adalah fake out, tetapi posisi kita tetap aman dan nggak kena liquid. Dan memang kalau misalkan Bitcoin jatuh di bawah level 39 itu cukup berbahaya untuk Bitcoin, itu sebabnya kenapa SL-nya juga bisa berada di level 38.900 US dollar. Jadi ya gue bisa bilang ya temennya seharusnya kalau misalkan kita bermain dengan pola yang terjadi di awal Agustus ini, dimana kita udah turun setelah itu kita naik lagi, ya ini bisa dibilang mungkin chance-nya 60% lah ya. Gue nggak bisa bilang kayak oke 70% kita akan mengulangi pola yang seperti ini, dimana ya kita turun di sini teman, setelah itu kita akan lanjut naik lagi, lanjut kita saya ke level 49 sampai 50.000 US dollar, sama seperti yang dilakukan grafik di bulan Agustus teman, terulang lagi di sini ya. Ya ini salah satu probabilitas yang kecenderungannya seenggaknya menurut gue ya 60% kalau misalkan kita bisa mengulangi ya sama seperti sebelumnya, karena memang sebelumnya juga terjadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita udah pump besar gitu ya, ini juga sama persis pump besar, setelah itu kita terkoreksi, kita lanjut pump lagi, ini terkoreksi dan kita 60% harusnya kita lanjut pump lagi gitu ya. Menurut gue yang enggak 70% juga, karena memang masih ada gitu skenario 30% teman untuk Bitcoin kayak kembali lagi gitu, tiba-tiba retest ke area level 40 atau retest ke area level 39-an baru kita naik lagi teman-teman ya, baru kita naik lagi setelah itu. Bisa aja terjadi yang seperti ini juga. Jadi menurut gue ini probabilitas yang lebih kecil, mungkin yang 40% teman ya, 40%, dan kita harus siap sedia dengan yang satu ini. Itu sebabnya kenapa kalau misalkan kalian kayak ngebuka posisi teman ya dengan SL-nya paling cuman ada di level 42 gitu ya, kalian berharap oh kalau misalkan Bitcoin turun di bawah level 42 bisa bearish, padahal ternyata belum gitu, karena memang support terkuat ada di level golden ratio yang ada di level 40.000 awal dan 39.000 awal. Jadi ya memang kita harus siap sedia dengan level support tersebut, dan itu masih tergolong koreksi sehat ya. Even Bitcoin ke level 40 gitu atau ke level 39 itu masih sehat, bukan berarti ini udah fake up dan kita bakalan kayak lanjut turun ke level 30.000, nggak seperti itu teman-teman. Itu masih cenderung sehat untuk Bitcoin. Dan kita harus siap sedia kalau misalkan hal itu terjadi teman, kita nggak kena wreck ibaratnya ya. Jadi ya memang saat ini posisinya cukup oke buat ngelong, ada konfirmasi sedikit breakout untuk Bitcoin, cuman ya untuk penerapan SL itu jangan kayak ada di level 41 gitu ya, atau di level 40 teman, yang lebih direkomendasiin mungkin di level 39. Kalau gue sendiri kan ini udah jauh banget teman ya, ini SL ada di level 31,5 teman, dan ini juga nggak banyak lah yang gue open ya. Jadi ya bisa dibilang trade gue yang satu ini sangat cukup aman teman, apalagi hanya dengan leverage 5 kali aja di BingX teman.
Jadi ya so far kita memang mengikuti pola yang sama persis di bulan Agustus. Kita bakalan lihat lagi teman-teman ya, apakah setelah sideways yang satu ini kita bisa lanjut pump atau bahkan kita malah fake out nge-retest level 40 baru kita naik lagi gitu ya. Ini adalah salah satu skenario yang possible teman-teman. Cuman seenggaknya ini kemungkinannya yang 40%, 60% kita harusnya mengikuti yang sama seperti sebelumnya, dimana kita kembali breakout dan kembali naik lagi. Itu aja teman-teman paling dari gua, selalu siap sedia dengan skenario apapun yang terjadi pada Bitcoin teman-teman. Tetapi selama as long as kita berada di atas level 39.000, so far cukup oke, bull tetap memegang kontrol bagi Bitcoin dan memang masih ada potensi untuk kita kembali retest ke area level 50.000 teman-teman dalam beberapa hari atau minggu kemudian. Itu aja teman-teman dari gua, semoga bisa membantu video kali ini dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah.